Selamat pagi semuanya. Sebelum mulai kegiatan hari ini, berdua silakan. Mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa, guys. Terima kasih. Baik, sebelum mulai kegiatan, saya absen dulu ya. Nah, ini saya absen dulu. Yang pertama, Adinda Ramadhani. Nah, yang kedua, Dava Haris Putra. Yang berikutnya, Kalila Rida Putri. Mikaela Salsa Bella. Hadir. Widi Ardana. Hadir. Kemudian Tasya. Hadir. Berikutnya Muhammad Safat Al Ghazali. Terakhir Taha Abdul Basit. Hadir. Berarti hari ini semuanya hadir ya. Oh Vino, Vino loh, absen. Hadir. Berarti semuanya hadir. Baik, karena hadir kita lanjutkan ya. Kemarin kita sudah belajar tentang kecerdasan artifisial, ya kan? Kemarin kita sudah belajar tentang kecerdasan artifisial. Apa kecerdasan artifisial itu? Nah, apa? Yang berkaitan dengan komputer. Ya. Ternyata belajar kecerdasan artifisial tidak harus dengan komputer. Bisa juga dengan tanpa komputer. Apa kalian sudah pernah melaksanakan ini? Sudah pernah sebenarnya, tetapi kita tidak sadar. Makanya, kalau biar sadar, mari kita lanjutkan materi kita ini. Oke, ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini apa toh? Nah, ini nanti tujuan kita. Agar kalian nanti mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional, komputasional. Jadi secara komputer kamu biar tahu dasarnya. Kamu ada tahu kan kata komputasional itu? Nah, biar tahu. Nah, ini kita belajar itu cara berpikir komputasional. Kenapa komputer kok pintar? Kenapa kok bisa digunakan untuk mengerjakan apa saja itu komputer? Kamu biar tahu. Ya. Mari sebelum kita melangkah ke situ kita bernyanyi dulu, ya kan? Nah, kita bernyanyi bersama-sama. Kita bernyanyi dulu.
ketahui, harus kita kerjakan. Apa saja 4 prinsip itu? Nih, yang pertama adalah dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Yaitu menyelesaikan masalah secara sistematis dan efisien, atau memecah masalah-masalah besar jadi bagian-bagian paling kecil. Contohnya, kalau kalian misalkan diberikan tugas sebagai ini, ketika mau panitia ulang tahun, nah kan tidak semuanya kamu kerjakan sendiri loh, maka kamu harus memecah-mecahnya menjadi bagian-bagian kecil dulu. Siapa sebagai ketuanya, siapa sebagai bagian penerima tamu, siapa yang mengisi acara kegiatan, gitu. Jadi dipecah menjadi masalah yang paling kecil. Itu namanya dekomposisi. Ini dekomposisi. Yang kedua, ada pengenalan pola, yaitu proses mengidentifikasi, memahami, dan menggunakan kesamaan serta keterangan dalam data. Ini pengenalan pola. Contohnya apa ya? Pengenalan pola ini. Ya. Misalkan kamu disuruh, pernahkah kalian ini mengambil pakaian jumuran orang tua kalian? Kalau ini pakainya bapak, ayah, masukkan punya ayah sendirikan, punya ibu berarti sendirikan, punya kalian itu sendirikan, punya adik kalian atau kakak kalian itu disendirikan. Itu namanya pola, harus sama. Gak boleh dicampur. Nah, punya kalian yang cewek dicampur punya ayah. Itu waktu memakainya tuh bingung. Ya. Kemudian yang ketiga ada namanya abstraksi, menyederhanakan sesuatu. Mungkin kalian pernah rekreasi? Nah, dari itu kan berjalan dari rumah kalian ke tempat di perjalanan, di sana ada apa, ya. Kemudian apa yang kamu lakukan? Nah, apakah kira-kira kamu bisa menceritakan dari awal sampai akhir? Kan tidak. Nah, kamu pasti disuruh menceritakan, dipilih yang penting-penting saja, ya. Itu namanya penting-penting saja, diceritakan yang penting. Kemudian ada algoritma, yaitu membantu jadi memahami dan menangani tanah digital secara urut, ya, secara urut. Contoh, misalkan kamu diberikan daftar belanjaan orang tua kalian, disuruh belanja di Indomaret atau Alfamaret. Nah, ditulis di situ ada belanja apa saja, ada 10 daftarnya. Nah, secara algoritma kamu belanjanya itu harus mencari dari yang dekat dulu dengan pintu, ya kan? Oh, dekat dengan pintu apa? Misalkan di situ ada minyak tanah, ambil masukkan dalam belanja minyak tanah. Jalan berikutnya beli apa lagi? Harus secara urut. Itu namanya algoritma. Nah, lebih jelas saya berikan contoh satu persatu sini ya. Nah, ini dekomposisi. Nah, ini masalahnya akan tentang uang jajan cepat habis. Nah, siapa yang sering mengalami seperti ini? Dikasih berapapun habis. Nah, ini punya masalah berarti ini. Ya. Uang jajan cepat habis, dikasih 10.000 habis, kasih 5.000 habis, diberi 20.000 ya habis, ya. Nah, ini perlu ini. Kita buat dekomposisi dulu, kita pecah-pecah dulu masalahnya. Kita lihat pengeluaran harian, jajan, minum, fotokopi dan lain-lain. Kita gunakan untuk apa uang itu? Ya. Kita pecah jadi bagian lebih kecil. Misalnya, saya jajan terlalu sering di Popsis. Nah, diberi uang berapa saja habis. Kita lihat ini. Oh, saya terlalu sering di Popsis, makanya uangnya habis. Masuk enggak ini? Nah, saya membeli minuman kemasan setiap hari. Kasih uang jajan setiap hari dibuat beli minuman. Kemudian yang ketiga, saya kadang membeli barang yang tidak direncanakan seperti stiker. Nah, stiker sendorek biasanya ya. Nah, kemudian atau aksesoris. Ini biasanya gelang-gelangan, kalau yang cewek ya, kalung-kalungan aksesoris. Nah, kemudian saya tidak mencatat berapa uang yang sudah saya keluarkan. Tidak pernah dicatat, kasih orang tuanya berapapun. Ini contoh dari dekomposisi masalah uang jajan cepat habis. Kemudian dari dekomposisi, kemudian yang kedua apa? Pengenalan pola. Nah, ini
Pengenalan pola. Nah, kita lihat berkaitan dengan masalah uang jajan cepat habis tadi. Nah, setiap hari Rabu jajan lebih banyak karena jadwal olahraga. Nah, ini amati kebiasaan belajarmu. Misalnya, setiap hari Rabu saya menghabiskan uang lebih banyak karena setelah olahraga saya lapar. Nah, dan jajan lebih banyak. Ini beda Rabu kan? Lapar, haus, ya kan? Awalnya uangnya sehari cukup 5.000 nggak cukup, minta ke ibu nambah, Bu, bisa saya olahraga hari Rabu, tambah lagi jajan, tambah lagi uang jajan. Ini kemudian atau setiap kali saya membawa uang lebih dari 10.000, ini saya akan membelanjakan semuanya dihabiskan dari 10.000 itu. Kemudian dari sini kita mulai tahu bahwa ada pola yang membuat lebih ada pola yang membuat uang lebih cepat habis. Ini polanya. Yang ketiga adalah abstraksi. Apa abstraksi ini? Nih, fokus pada pengeluaran yang tidak penting, fokus pada penyebab yang paling berpengaruh. Misalnya, ternyata yang membuat uang habis bukan karena saya jajan setiap hari, tetapi karena saya tidak membatasi jumlahnya dan tidak mencatat penggunaannya. Jadi langsung beli gitu ya. Kemudian jadi informasi seperti merek, makanan atau harga permen bisa kita abaikan. Ya. Yang penting adalah jumlah dan frekuensi pengeluaran. Jumlahnya berapa, pengeluarannya berapa. Ini adalah abstraksi. Berikutnya yang keempat yaitu desain algoritma. Nah, ini susun langkah yang bisa kamu ikuti setiap hari. Jadi secara urut sistemik itu namanya algoritma. Misalnya catat berapa jumlah uang jajan yang kamu terima setiap minggu. Dicatat setiap minggu itu berapa. Berikutnya bagi uang tersebut menjadi bagian per hari. Misalnya sehari itu 5.000 rupiah. Kemudian buat daftar pengeluaran harian. Hari ini beli apa saja ya? Dan berapa rupiah yang harus saya belanjakan? Kemudian sisihkan sebagai uang setiap hari untuk ditabung. Kemudian lakukan evaluasi di akhir minggu. Apakah kamu bisa hemat atau perlu mengatur ulang? Nih, ya, desain algoritma. Berikutnya, nah kesimpulannya kita belajar berpikir komputasional, yaitu adalah berpikir komputasional bukan hanya untuk dunia teknologi atau komputer, tapi bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kuncinya adalah pada 4 prinsip utama, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, desain algoritma. Ini tentunya ada 4 itu. Dengan berpikir komputasional kita bisa jadi lebih teratur, lebih cerdas, dan tentunya lebih siap menghadapi berbagai masalah. Ini adalah kesimpulan dari kita belajar berpikir komputasional. Nah, untuk itu sebelum kan sudah jelas ya. Nah, mari silakan dikerjakan. Ini ada tugas LKPD. Tugas siswa hari ini adalah diskusi kelompok, latihan berpikir komputasional. Jadi kelompok, pilih salah satu masalah sederhana yang sering kalian hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi silakan nanti dalam satu kelompok itu dipilih satu masalah, ya kan? Ini saya bagikan KPD-nya nanti ditulis. Ya. Silakan ditulis, didiskusikan dengan temannya satu kelompok masalah apa saja yang kira-kira bisa diambil di situ untuk dijadikan bahan diskusi
permasalahan apa saja. Silakan ditulis, nanti setelah selesai baru dipresentasikan di depan satu-satu. Saya beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan dari sekarang. Pakai pensil boleh, pakai pulpen boleh. Ya, silakan dikerjakan di sini. Ditulis. Silakan ditulis. Ayolah, ditulislah. Silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Sudah selesai ya? Baik, sekarang silakan dipresentasikan di depan. Ya, mulai dari kelompok 1, silakan kelompok 1 maju semua. Ayo kelompok 1 maju. Satu orang sebagai membaca. Ayo, semua silakan maju. Ini. Tadi, cepat ayo. Ya, silakan. Silakan dibacakan hasil keluarga kelompoknya. Oke. Yang keras. Ya, dari ini. Yang keras. Masalahnya dua apa masalahnya? Masalahnya apa? Yang keras, ayo Kak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Silakan kelompok 2. Ayo, kelompok 2. Yang kedua, silakan sama-sama bola. Yang keras. Pengalaman bola terdapat tiap hari Senin karena guru tidur larut malam. Kita perhatikan kebiasaan yang sering terjadi. Misalnya, setiap hari Senin saya terlambat karena pada hari Minggu malamnya saya tidur terlambat larut malam.
Abstraksi. Fokus hanya pada hal-hal yang mempengaruhi bangun pagi. Kita saring informasi penting dari keseluruhan permasalahan, misalnya yang paling mempengaruhi keterampilan ternyata bukan seberapa banyak saya belajar malam, tetapi karena saya tidak tidur tepat waktu dan tidak disiplin dengan alarm. Kita abaikan hal-hal kecil lain yang tidak terlalu berpengaruh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Berikutnya kelompok 3. Jadi, silakan dibacakan hasilnya kelompok 3. Desain algoritma susunlah langkah-langkah atau solusi yang jelas dan bisa diterapkan. Misalnya, menempatkan jam tidur jam 9 malam, memasang alarm jam 5.30, meletakkan alarm agar agak jauh dari tempat tidur agar harus bangun untuk mematikan. Begitu bangun langsung ke kamar mandi untuk mencuci muka dan menyegarkan diri. Kesimpulan, berpikir komputasional bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berpikir komputasional kita bisa jadi lebih teratur, lebih cerdas, dan tentunya lebih siap menghadapi berbagai masalah. Ya, tepuk